Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhair Fatoni, NIM 2004111100178. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari tugas 5. Tugas 5 yaitu seperti yang bisa kita lihat di ini, di bab 4 aljabar dan fungsi boolean. Dan latihan soalnya itu kita di instruksinya itu mengerjakan di halaman 13 dan 14. Nah, yang satu ini diketahui fungsi boolean h x y z sama dengan x negasi n y n z negasi. Nyatakan h dalam tabel kebenaran. Nah, tabel kebenarannya saya buat seperti ini di dalam Excel. Nah, ini kan operasi boolean ini seperti operasi-operasi yang telah kita lakukan atau telah kita coba sebelum-sebelumnya di tugas yang sebelum-sebelumnya. Nah, x negasi itu sama dengan x. Nah, tapi hasil dari x negasi itu adalah ingkaran dari nilai x. Nah, di sini kan nilai x-nya 1, lah berarti nilai x negasinya yaitu 0 karena ingkaran dari 1 adalah 0. Nah, di sini juga ada z negasi. Nah, z negasi itu nilainya juga sama, yaitu ingkaran dari z. Nah, karena di sini z-nya bernilai 1, maka di sini ingkarannya bernilai 0. Nah, kita mulai untuk operasi booleannya. Nah, di sini ini kan tidak ada operasinya, tidak ada bentuk operatornya, maka kita bisa simpulkan kalau ini dihubungkan atau menggunakan operasi dot atau n. Kalau dalam matematikanya itu dilambangkan dengan kali. Nah, maka seperti kita ketahui, n itu akan bernilai benar jika kedua operannya yaitu x negasi dan y itu bernilai benar kedua-duanya. Kalau selain itu, maka nilainya akan salah. Nah, mari kita coba tanpa menggunakan program terlebih dahulu, yaitu kan x negasi. Nah, di sini sebelumnya juga saya sudah menggunakan program bawaan Excel menggunakan if n x2 sama dengan 1, c2 sama dengan 1, f2 sama dengan 1. Seperti hanya konsep yang telah kita ketahui bersama, n itu harus 1 semua jika ingin memberikan nilai output 1 atau memberikan output true. Nah, jika salah satunya ini ada yang bernilai salah atau 0, maka akan bernilai false atau 0 ini. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu x negasinya itu berapa. Nah, karena di sini x-nya bernilai 1, maka x negasinya bernilai 0. Lah, 0 dikali y. Nah, di sini y kan 1. Nah, di sini kan sudah 0, maka 0 kali 1 hasilnya adalah 0. Nah, 0 ini dikali lagi dengan z negasi juga 0. Nah, karena sama-sama 0-nya, maka juga outputnya adalah 0 di sini. Nah, seperti ini untuk penjelasan soal nomor 1. Nah, dalam program Python-nya akan berjalan seperti ini. Dan di sini saya sudah membuat 4 fungsi untuk nantinya dipanggil. Nah, karena di sana tadi soalnya adalah n menggunakan n dan ada 3 n di sini, maka saya sudah siapkan n3 di sini. Tinggal panggil n3 c. Nah, seperti ini. Lalu kita save, kita jalankan. Nah, kita masukkan nilai boolean dari a. Nah, kita samakan seperti di sini. A-nya yaitu x negasi. X negasinya di sini 0. Maka kita masukkan di sini adalah 0. Nah, untuk di Python nilai boolean dari 0 itu dalam inputan bisa kita masukkan, tidak dimasukkan apa-apa itu sudah bernilai false. Nah, jika kita masukkan apapun itu akan memiliki nilai true. Nah, karena tadi
bernilai false atau nol, maka tidak usah kita isi seperti ini. Nah, nilai B-nya yaitu di sini B-nya Y. Nah, Y-nya bernilai true atau benar atau 1, maka kita tulis 1 dalam kasus ini. Nah, lalu nilai C-nya di sini Z negasinya itu 0, maka tidak usah kita isi. Nah, ini kan 0, 1, 0, false, true, false. Seperti ini. Ini kan bernilai false, X negasinya false, lalu Y-nya true 1, lalu Z negasinya false, bernilai 0. Seperti itu. Di sini juga sama, false. Ini melambangkan 0, ini 1, ini 0, sama dengan false. Karena kita menggunakan operator X atau operator N untuk menggabungkan semua operannya. Nah, nilainya false. Kita lihat di sini juga nilainya adalah false, 0 atau 0. Kita lambangkan dengan 0 untuk false-nya. Nah, untuk operasi-operasi selanjutnya juga sama. Tinggal menentukan X-nya berapa, X negasinya apa, Y-nya berapa, Z negasinya berapa. Kita ambil contoh studi kasus lagi yang untuk yang bernilai true ini. Nah, kita lihat X negasinya itu apa di sini. X negasinya di sini itu 1, karena di sini sudah X-nya sudah bernilai 0, maka X negasinya bernilai 1. Nah, kita lihat kan sudah bernilai 1. Kita lihat Y-nya memiliki nilai apa. Nah, Y-nya di sini. Nah, contohnya yang ini kan. Ya, yang bernilai 1. Nah, X negasinya itu sudah bernilai 1. Kita lihat Y-nya bernilai apa. Nah, Y-nya juga bernilai 1. Nah, 1 kali 1 kan tetap 1 atau bernilai true. Nah, kita lihat yang terakhir yaitu Z negasi. Nah, Z negasinya juga bernilai 1, maka hasilnya juga adalah 1 atau true. Kita jalankan lagi pada program Python-nya. Kita hapus terlebih dahulu, lalu kita ulangi. Nah, karena bernilai true, kita coba masukkan 1. Bernilai true juga B-nya. Ini kan X negasinya kan true, terus lalu Y-nya juga true, lalu Z negasinya juga true. Nah, kita masukkan true semuanya. 1. Nah, true kali true atau true and true sama dengan true, maka hasilnya adalah true. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dalam kode program Python sama formula di Excel-nya juga ini sinkron atau sama untuk menghasilkan output yang memang benar-benar seperti itu lebih tepatnya. Nah, berlanjut untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini instruksinya adalah buktikan bahwa f x y z sama dengan x negasi n y negasi x n negasi y n z ditambah or, atau bisa kita katakan or negasi x n y n z or x n y x n negasi y ekivalen dengan g x y z sama dengan negasi x n z or x n negasi y. Nah, ekivalen itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ekivalen itu ketika outputnya itu sama, output dari fungsi f dan fungsi g itu harus sama. Nah, kita buktikan untuk tabel kebenarannya seperti ini. Nah, untuk pencarian nilai dari ini semua kita juga tetap coba menggunakan formula Excel, dan kita buktikan untuk kode programnya di Python seperti apa. Di sini kan pertama-tama kita perlu ketahui terlebih dahulu untuk nilai-nilai X, Y, Z. Nah, setelah mengetahui nilai-nilai X, Y, Z, karena di sini kita diminta untuk juga menggunakan X negasi, Y negasi, kita juga harus mengetahui nilai X negasi dan Y negasinya juga seperti ini.
Ini juga seperti ini, Y negasi. Nah, setelah itu kita selesaikan permasalahannya satu persatu terlebih dahulu, yaitu dari negasi X, N negasi Y, N Z. Nah, di sini untuk negasi X, negasi Y, dan Z-nya. Lah, karena ini kita menggunakan operator AND semua. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, ini kan negasi X. Nah, negasi X itu nilainya 0, negasi Y nilainya 0, 0 kali 0 sama dengan 0, dan Z-nya itu sama dengan 1. 0 kali 1 sama dengan 0. Lah, maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini untuk negasi X, negasi Y, dan Z ini kita mendapatkan nilai 0. Lalu kita gabungkan dengan operasi OR untuk operasi X, negasi X, N, Y, N, Z. Nah, di sini kita mendapatkan 0 juga dari operasi negasi X, Y, N, Z ini juga mendapatkan 0. Lalu untuk operasi yang terakhir yaitu X negasi Y, kita juga mendapatkan 0. Meskipun ini OR, tapi kan OR kan akan bernilai benar jika salah satunya bernilai 1. Dan di sini kan tidak ada yang bernilai 1 sama sekali. Maka hasilnya adalah 0. Nah, kita coba lihat yang bernilai 1 ini. Nah, ini kan digabungkan dengan OR. Nah, di sini karena di sini sudah bernilai 0, lalu di sini juga 0, tapi di sini ada yang memiliki nilai 1, maka sudah akan memiliki nilai 1 di sini. Seperti itu. Lah, untuk pembuktian dari kode programnya akan saya jalankan. Karena di sini menggunakan OR, kita menggunakan fungsi yang OR tree. Lalu kita jalankan. Nah, kita lihat nilai dari A-nya itu di sini negasi X, negasi Y, N, Z itu berapa? Nah, ini kan 0, 0 dan 0. Kita coba masukkan OR-nya. Karena 0, kita tidak usah isi di dalam kode program Python-nya. 0, 0, juga 0, maka hasilnya adalah false. Meskipun ini sudah menggunakan operasi atau operator OR, atau dalam tulisannya itu kita bisa tuliskan dengan lambang plus. Lalu kita jalankan lagi untuk studi kasus yang sudah memiliki nilai true seperti ini. Kita coba jalankan. Ini kan sudah 0, 01 atau false true. Kita jalankan, ini false, tidak usah kita isi. Ini juga false, tidak usah kita isi. Nah, ini true, kita isi 1 seperti ini. Nah, ini kan sudah false or true, maka hasilnya adalah true. Karena operator OR akan bernilai true jika sudah bernilai true, jika salah satu dari operannya itu bernilai true. Nah, di sini bernilai true seperti yang ini, bernilai true. Nah, jadi ini untuk formula Excel dan kode program Python-nya juga sudah berhasil. Nah, kita tinggal lihat apakah ini juga benar. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu dari operasi negasi X dan Z-nya. Negasi X dan Z di sini kita coba lihat negasi X-nya bernilai false atau 0 dan dikali atau dihubungkan dengan operator N dengan Z. Nah, Z-nya bernilai 1 atau true. Nah, karena N itu tidak mentolerir adanya 0, maka hasilnya adalah 0 di sini.
karena 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, lalu untuk nilai dari X negasi Y itu di sini. Kita lihat nilai X-nya di sini 1, lalu nilai negasi Y di sini adalah 0. Karena 1 kali 0 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk melihat hasil dari fungsi G yang pertama yaitu adalah 0, karena 0 diorkan 0 juga hasilnya adalah 0. Nah, untuk pembuktian kode programnya yang seperti ini, nah karena cuma ada 2, kita menggunakan yang 2. Seperti ini. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, nilai A-nya di sini adalah 0 dan nilai B-nya adalah 0 atau false kedua-duanya. Kita coba lihat false dengan false. Ini tidak usah kita isi karena ini tidak masuk ke dalam parameter juga. Nah, karena false dan false, false tambah false atau false or false sama dengan false karena tidak ada nilai true sama sekali di dalam operasi ini. Maka hasilnya adalah false. Seperti ini, false. Nah, berarti di sini juga sudah cocok untuk formula Excel dan kode program di Python juga. Nah, lalu kita ambil studi kasus yang di sini yang bernilai true. Kita coba lihat untuk negasi X dan NZ-nya di sini berapa? Negasi X dan Z-nya di sini adalah 1. Karena negasi X di sini adalah 1 dan Z-nya di sini adalah juga 1. Ini seperti ini. Maka 1 negasi X, negasi X-nya di sini 1 dikalikan Z di sini 1, maka hasilnya adalah 1 atau bernilai true. Nah, lalu kita lihat untuk X negasi Y. Nah, untuk X negasi Y yaitu X-nya adalah bernilai di sini X negasi Y, X-nya bernilai 0, lalu negasi Y-nya itu juga bernilai 1. Lah, 0 kali 1 sama dengan 0, maka hasilnya adalah di sini 0. Lah, tapi karena di sini menggunakan X negasi X dan Z digabungkan dengan X negasi Y dengan menggunakan operator OR, maka 1 dan 0 ini hasilnya adalah 1. Karena OR itu sudah akan bernilai true atau akan bernilai 1, mengoutputkan nilai 1 jika sudah dari kedua operan itu memiliki nilai true. Nah, kita buktikan di kode program Python-nya. Sini sudah ordo. Lalu kita jalankan kembali. Nah, kita lihat nilai A-nya itu berapa. Nilai A-nya di sini 1. Maka kita masukkan di sini 1. Nilai B-nya kita lihat di sini adalah 0. Maka kita inputkan di sini, tidak usah kita inputkan apa-apa. Ini juga. Nah, karena nilai A-nya adalah true dan nilai B-nya adalah false. True or false atau true ditambah false sama dengan true. Karena OR itu sudah akan bernilai true jika salah satu dari kedua operannya itu bernilai true. Seperti itu. Maka di sini juga benar, sudah bernilai true di sini. Nah, karena hasil dari masing-masing operasi dari fungsi F dan fungsi G sudah kita ketahui. Kita lihat apakah fungsi F dan fungsi G boolean ini apakah ekivalen atau apakah sama. Nah, kita lihat 0 dan sini 0 sama, berarti untuk sementara fungsi F dan fungsi G ini kita asumsikan adalah ekivalen untuk perbandingan yang pertama ini. Nah, lalu 0 dan 0 di sini juga sama. Nah, maka ekivalen di sini juga yang kedua, yang ketiga ini juga sama.
Lalu yang keempat ini juga sama. Kita lihat yang kelima apakah juga sama. Oh, ternyata juga sama. Yang keenam juga sama lagi, 0 dan 0. Yang ini juga sama, 1 dan 1. Dan yang terakhir juga sama. Maka kita sudah bisa kita pastikan kalau fungsi f dan fungsi g ini adalah ekivalen atau memiliki nilai yang sama juga seperti ini. Nah, itu mungkin penjelasan untuk soal nomor 2. Lalu selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu tentukan komplement dari fungsi boolean berikut: f x y z negasi y, x plus z x n y. Nah, di sini instruksinya adalah kita harus menentukan komplement dari suatu fungsi boolean dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama yaitu dengan hukum De Morgan dan yang kedua adalah dengan menggunakan prinsip dualitas. Nah, untuk instruksinya seperti ini. Nah, di sini misalkan fungsi f x y z sama dengan negasi y, x plus negasi z x n y. Tentukan komplement dari fungsi f dengan menggunakan dua cara, yaitu cara pertama yaitu hukum De Morgan dan yang cara kedua menggunakan prinsip dualitas. Nah, perlu kita ketahui untuk hukum De Morgan itu seperti ini. Nah, hukum De Morgan untuk dua buah kubah. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kesimpulan saya untuk komplement yaitu komplement itu semua nilai atau apapun yang ada dalam fungsi itu kita komplementkan. Nah, seperti ini kita komplementkan fungsi f yaitu dengan pertama-tama yaitu dengan memberikan negasi atau mengurung semua nilai linear atau juga memberikan nilai linear dan variabel dan operatornya juga kita negasikan semua dengan cara menggunakan negasi dalam kurung seperti ini. Nah, ini berarti kita negasikan semua untuk linear, untuk semua literal, maksud saya untuk semua literal dan operator pada fungsi f ini. Nah, kita negasikan. Lalu setelah kita negasikan, kita mendapatkan nilai y plus x plus z negasi plus x n y negasi. Nah, ini kenapa sudah menjadi y? Karena y negasi di sini sudah kita negasikan. Nah, y negasi dengan negasi maka hasilnya adalah y biasa. Nah, operator y negasi dengan x plus z ini adalah n. Kita negasikan maka hasilnya adalah plus seperti ini. Nah, lalu x plus z ini kan yang sebelumnya tidak memiliki negasi di sini, kita negasikan di awal di sini. Nah, lalu memiliki negasi seperti ini. Nah, setelah itu operator dari x plus z dan x n y ini adalah dot atau n, kita negasikan maka jadinya adalah plus seperti ini. Lalu x y negasi ini masih sama seperti yang di atas. Nah, lalu kita lakukan operasinya lagi. Nah, y nya berhubung tadi sudah kita lakukan operasi, jadi tetap y plus dan x negasi dot z negasi. Nah, karena di sini adalah sebelumnya itu menggunakan operator plus, maka dinegasikan menjadi operator dot atau operator n. Nah, yang sebelumnya di sini x-nya belum menjadi negasi, karena sudah dinegasikan di sini, maka untuk sekarang hasilnya adalah x negasi dot z negasi seperti itu. Nah, di sini ada yang kurang tepat. Di sini adalah plus karena sebelumnya di sini kan x dot y. Lah, karena dikomplementkan atau dinegasikan, maka dotnya itu berubah menjadi plus. Nah, seperti ini. X negasi
karena di sini dinegasikan X negasi plus Y negasi. Nah, plusnya itu didapatkan karena sebelumnya di sini itu menggunakan dot, dinegasikan atau dikomplementkan menjadi plus pada akhirnya. Nah, pada prinsip dualitas outputannya juga sama seperti ini. Nah, kan kita bisa lihat outputannya sama, tapi untuk melakukan komprominya berbeda. Nah, untuk yang prinsip dualitas itu kita menggunakan kita dualkan terlebih dahulu fungsinya. Nah, didualkan itu beda dengan komplement. Nah, jika komplement itu menegasikan semua yang ada dalam fungsi, baik itu literal ataupun operator, yang dalam dualitas itu kita hanya akan merubah operator dan operator plus menjadi dot atau dot menjadi plus, dan merubah 1 menjadi 0 atau merubah 0 menjadi 1 seperti itu, tapi tidak merubah nilai variabel dari sebuah fungsi. Nah, di sini kan merubah semuanya, baik itu variabel literal ataupun operatornya, tapi kalau dual itu tidak merubah variabelnya. Yang Y negasi dibiarkan Y negasi, tetapi di dual hanya merubah operatornya saja. Nah, untuk komplement prinsip dualitas itu seperti ini. Tahapnya itu kita merubah sedikit demi sedikit terlebih dahulu untuk fungsinya, yaitu di sini kan Y negasi, karena di sini kurung atau kita bisa katakan adalah operator dot atau operasi kali, maka kita ubah terlebih dahulu di sini menjadi operator plus seperti ini. Nah, setelah yang di sini sudah kita ubah, yang di dalam pun harus kita ubah. Nah, karena di sini Y negasi Y plus X dot Z, karena di sini X dot Z kita ubah, plusnya itu kita ubah menjadi dot karena didualkan atau diubah dinegasikan menjadi dot. Lalu di sini kita ubah menjadi plus karena sebelumnya di sini adalah dot, kita ubah plus. Lalu di sini juga plus masih sama. Lalu X plus Y. Nah, ini di sini kenapa X plus Y? Karena sebelumnya di sini adalah X dot Y. Kita ubah operatornya menjadi plus di sini. Lalu setelah kita tentukan dualnya, ini adalah dual dari fungsi F yang ini. Nah, ini adalah dualnya. Setelah kita menemukan dualnya, kita ubah semua variabel, kita ubah semua literalnya itu dengan negasi. Nah, kita negasikan yang sebelumnya di sini adalah Y negasi, dinegasikan menjadi Y saja karena sudah kita negasikan. Lalu plusnya itu tidak usah kita ubah, karena yang kita ubah di sini adalah nilai variabelnya saja. Nah, di sini X yang sebelumnya adalah X biasa, kita ubah sekarang menjadi X negasi. Lalu Z negasi, X negasi, dan Y negasi. Nah, hasilnya kan sama seperti yang hukum De Morgan. Nah, ini hasilnya sama tapi dengan menggunakan cara yang berbeda atau dua cara. Nah, lalu lanjut dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini instruksinya adalah halaman 13-14. Nah, di sini misalkan fungsi H X Y Z sama dengan negasi Y plus X N negasi Z plus X plus Y. Nah, tentukan komplement H dengan dua cara, yaitu hukum De Morgan dan hukum prinsip dualitas. Nah, di sini penyelesaiannya pertama-tama seperti yang sudah saya jelaskan untuk hukum De Morgan di sini. Yang seperti ini kita ubah semuanya dengan cara memberikan negasi pada semua isi fungsinya, baik itu literal maupun operatornya. Nah, seperti ini. Di sini Y berubah menjadi Y biasa, tidak Y negasi karena sudah dinegasikan. Lalu di sini saya ubah X Z negasi menjadi X negasi
eh, plus Z. Di sini seharusnya kan menjadi plus Z. Nah, di sini saya plus, saya ubah dot Z-nya di sini di bawah seperti ini. Nah, lalu plus, lalu X plus Y di sini negasi, karena di sini kita negasikan. Lalu hasilnya di bawah adalah Y plus X negasi Z plus X negasi plus Y negasi. Karena di sini dinegasikan, maka kita negasikan di sini. Nah, lalu pada akhirnya kita ubah operatornya, yaitu dari yang plus menjadi dot, yang dot menjadi plus, yang plus menjadi dot, yang dot juga menjadi yang plus di sini dirubah menjadi dot seperti ini. Nah, yang prinsip dualitas juga sama. Kita tentukan dualitasnya terlebih dahulu, kita tentukan dualnya terlebih dahulu dari fungsi f ini di sini. Lalu setelah kita tentukan dualnya, yaitu dualnya itu seperti ini. Nah, lalu variabelnya, untuk yang step terakhir, variabelnya itu kita ubah menjadi negasi semua. Lah, dari yang sebelumnya Y negasi, kita negasikan menjadi Y biasa. Dari yang sebelumnya X menjadi X negasi, plus Z di sini karena Z negasi, maka Z di sini menjadi Z biasa, lalu X menjadi X negasi, dan Y biasa menjadi Y negasi. Nah, kita bisa lihat hasilnya sama, yaitu Y dot X negasi plus Z dot X negasi dot X negasi dot Y negasi dan dot Y negasi lah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Muhammad Suherfi Fatoni, untuk tugas IMA ini. Untuk bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.